teman-teman semuanya, selamat datang di Discover IT with XDC Indonesia episode 1. Teman-teman, di episode 1 kali ini kita akan membahas tentang salah satu brand yang ada di XDC Indonesia, yaitu Allied Telesis. Allied Telesis sendiri pada bulan September 2023 ini telah mendapatkan sertifikasi tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Nah teman-teman, di samping saya pada hari ini telah kedatangan narasumber langsung nih dari Principal Allied Telesis, yaitu Pak Beng Santosa selaku Country Lead dari PT Allied Telesis Indonesia. Mari kita sambut Pak Beng. Halo teman-teman, selamat pagi. Terima kasih Karin sudah mengundang saya. Terima kasih Pak Beng, selamat pagi Pak. Apa kabar Pak, sehat? Luar biasa. Oh, mantap, semangat ya Pak untuk video hari ini, podcast hari ini. Kita sama-sama membahas tentang Allied Telesis ya Pak. Siap. Baik, langsung saja saya tanya ya Pak ke pertanyaan pertama. Jadi nih Pak, kan kita sudah sama-sama tahu ya Pak kalau di bulan September lalu Allied Telesis sendiri sudah meraih sertifikasi TKDN atau tingkat komponen dalam negeri. Nah sebenarnya saya mau tanya nih ke Pak Beng sendiri, sebenarnya Pak apa sih itu TKDN atau tingkat komponen dalam negeri dan mengapa hal itu begitu penting dalam industri teknologi? Oke, mungkin saya coba jelaskan secara sederhana itu mengenai TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Simpelnya adalah seberapa banyak komponen dalam negeri saat suatu barang itu dibuat gitu ya dan dibentuk dalam bentuk presentasi. Saya kasih contoh, misalkan seperti barang ini ya, ini switch gitu ya. Tentu pembuatan switch ini membutuhkan begitu banyak material. Misalkan untuk mempermudah ada 100 material. Ada besinya, ada colokannya, ada catnya, gitu ya, ada lampu LED-nya, ada colokannya, dalamnya bukan chipnya, ada teman-temannya. Nah, komponen ini, material ini atau spare part ini, itu akan sebagian akan datang dari luar negeri dan ada juga dari dalam negeri, gitu ya. Jadi itu akan dicombine, diperhitungkan. Selain itu ada juga tenaga kerja, baik tenaga kerja lokal diperhitungkan, compare dengan tenaga kerja dari luarnya. Selain itu juga ada manufacture-nya, pabriknya, factory-nya, ada factory overhead-nya. Nah, dihitung juga selain itu juga diperhitungkan biaya-biaya pajaknya, diperhitungkan juga pajaknya, dan juga riset dan development-nya. Nah, mereka menggunakan formula, semuanya dikombinasi, dihitung, keluar presentasi. Itulah presentasi TKDN sebutannya. Gitu ya, jelas ya? Sederhana ya. Lalu pertanyaan kedua dari Karin, seberapa penting sih ya? Banyak hal-hal yang penting, tapi saya ambil 3 saja, yang menurut saya yang paling utama. Gitu ya. Yang satu adalah ekonomi, meningkatkan daya ekonomi lokal gitu ya. Jadi bisa bayangkan di suatu area awalnya kosong, sekarang perlu dibangun pabrik. Tentu perlu dibuat namanya infrastrukturnya, ada jalannya, ada listriknya, dan juga menyerap tenaga kerja lokal. Jadi otomatis memberdayakan ekonomi lokal. Satu. Yang kedua adalah kemandirian, mandiri dari segi teknologi. Misalkan saat sekarang belum ada switch yang diproduksi di Indonesia. Dan katakan Indonesia mengimpor katakan dari 2 negara, negara A dan negara B, gitu ya. Katakan di negara A terjadi disaster, lalu katakan pabriknya rusak gitu ya, akibat tidak beroperasi, artinya apa? Karena kita bergantung terhadap negara A untuk mengimpor switch ini, otomatis tidak bisa dilakukan karena faktorinya lagi down. Atau dengan katakan dengan negara B, beda cerita karena politik gitu ya, bisa karena ada perbedaan politik dengan Indonesia, lalu di-ban. Akibatnya kita nggak bisa import. Nah, sedangkan kalau kita sudah bisa produksi di Indonesia, tentu kita bisa lebih mandiri. Gitu ya, jadi nomor 1 adalah mandiri. Oh, sorry, itu nomor 2, mandiri ya. Dan yang ketiga adalah kompetisi ya. Switch ini sekarang diproduksi di Indonesia. Namun teknologinya gitu ya, kualitasnya adalah teknologi dan kualitas dari Jepang. Jadi diproduksi di Indonesia, tapi bisa mampu berkompetisi dengan barang-barang yang diimpor dari luar negeri. Dan selain itu, barang ini juga diekspor ke seluruh dunia. Jadi di seluruh dunia, barang ini yang actually diproduksi di Indonesia juga berkompetisi dengan produk-produk global lainnya di dunia internasional. Jadi kemampuan berkompetisi walaupun diproduksi di Indonesia. Seperti itu mungkin. Baik Pak Beng, jadi yang saya lihat di artikel yang ada di website, saya melihat bahwa produk Allied Telesis yang sudah tersertifikasi TKDN ini adalah switch ya Pak. Nah mungkin dari teman-teman kita yang sedang menonton pada video kali ini, beberapa mungkin belum mengetahui ya Pak switch sendiri itu apa. Mungkin bisa dijelaskan Pak, switch itu sebenarnya apa sih Pak? Oke, switch itu apa? Jadi mungkin gampangnya untuk teman-teman gitu ya, biasanya kita menggunakan end device, misalkan laptop ataupun menggunakan handphone gitu ya. Nah, zaman sekarang biasanya kita connect-nya menggunakan WiFi. Zaman dulu mungkin 10-15 tahun lalu masih menggunakan kabel gitu ya. Nah, WiFi access point ini di belakangnya akan ada kabel juga kalau di kantor ataupun di pabrik gitu ya.
dalam hal ini mungkin enterprise gitu ya, bukan rumahan ya. Dia ada kabel yang connect ke suatu tempat. Nah, connect tempatnya namanya ini, switch. Jadi Wi-Fi-nya itu, access point itu connect-nya ke switch-switch ini. Gitu ya. Nah, di switch-switch ini biasanya berhubungan dari switch yang paling kecil namanya access switch. Switch access ini akan berkumpul lagi ke switch yang lebih besar namanya distribution switch. Distribution switch ini connect lagi ke switch yang paling utama namanya core switch. Gitu ya, kurang lebih gambarannya. Jadi dari switch ini nanti baru dia berhubungan dengan satu device lagi yang berhubungan ke internet namanya router. Gitu aja gambar besar ada infrastruktur jaringan yang menggunakan kabel pasti menggunakan namanya switch. Di mana biasanya ujungnya menggunakan apakah itu bisa langsung ke end user device, ada beberapa server gitu, beberapa laptop yang masih memiliki UTP port, atau biasanya juga dalam connect-nya terakhir ke ujungnya ke access point. Access point ini biasanya connect ke kita sebagai endpoint di sisi handphone ataupun di sisi laptop. Namun di tengah-tengahnya membutuhkan jaringan network, infrastructure, cabling gitu ya, menggunakan switch. Itulah. Jadi switch ini kehadirannya sangat krusial sekali ya Pak dalam jaringan. Lebih tepatnya dibutuhkan. Tanpa switch ini, access point ini nggak connect kemana-mana. Betul. Dia perlu connect ke switch ini. Jadi dibutuhkan dalam semua jaringan di enterprise akan dibutuhkan switch. Oke, baik Pak. Oke teman-teman, dari penjelasan Pak Beng tadi kita juga sudah mengetahui ya bahwa tentunya dengan adanya TKDN ini sangat memberikan manfaat untuk Indonesia. Yang pertama dengan adanya pemberdayaan ekonomi, kemandirian teknologi, dan juga kita dapat mampu bersaing secara kompetitif di global. Oke, yang kedua nih Pak, saya ingin bertanya, bagaimana proses Allied Telesis sendiri dalam mengimplementasikan TKDN ke dalam produk-produk switch mereka ya Pak khususnya? Oke. Jadi sebenarnya mungkin cerita juga ke teman-teman gitu ya. Allied Telesis bekerja sama dengan perusahaan manufacturer namanya Satnusa Persada gitu ya, sejak tahun 1999. Jadi cukup lama untuk memproduksi switch. Nah, switch itu yang diproduksi di Indonesia dipakai bukan hanya untuk pasar domestik, bukan hanya di Indonesia, tapi dijual juga ekspor ke seluruh dunia gitu ya. Nah, baru tahun lalu gitu ya, kita bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, dengan lembaga yang ditunjuk, lembaga surveyor, lembaga verifikator yang ditunjuk oleh Kementerian Perindustrian, dalam hal ini ada Sukovindo, untuk sama-sama mengakses dari switch-switch kita yang diproduksi di Indonesia, kita TKDN-kan. Dan ini menjadi TKDN pertama untuk barang IT level enterprise di network infrastructure untuk di Indonesia. Oke, jadi teman-teman perlu diingat ya, kalau dengan adanya TKDN Switch Allied Telesis ini menjadi satu-satunya IT networking yang sudah TKDN di Indonesia ya Pak, betul? Betul. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pak, dari adanya sertifikasi TKDN ini, apa aja sih Pak produk Switch Allied Telesis yang sudah bersertifikasi? Oke, saat ini Allied Telesis memiliki 3 factory gitu ya, 3 factory, 2 di luar negeri, 1 di Indonesia, dalam hal ini di Batam gitu ya. Di Batam kita memproduksi sekitar ada 30 sampai 40 SKU, 30 sampai 40 tipe dari switch ini gitu ya. Nah, dari 30 sampai 40 switch ini ada 18 switch di batch ataupun di tahap pertama yang kita sudah TKDN-kan. Dari switch yang tipenya sebutannya adalah access switch, distribution switch, dan juga core switch. Jadi lengkap dari pusatnya, tengahnya, dan juga yang ujungnya switch ini. Jadi cukup lengkap ya, dan 18 SKU, 18 produk, 18 tipe yang sudah memiliki sertifikasi TKDN di Indonesia. Oke, jadi gitu ya teman-teman, ada 18 yang sudah tersertifikasi TKDN ya Pak di batch 1 ini, dan tentunya nantinya di batch 2 mungkin akan lanjut lagi ya Pak. Betul. Jadi akan terus ditingkatkan nih untuk TKDN-nya. Jadi teman-teman tunggu aja ya nanti info atau nanti ada preskon ya Pak mungkin dari Allied Telesis pastinya untuk sertifikasi batch 2-nya. Betul. Ditunggu saja. Oke, dan tadi Pak Beng juga udah menjawab ya, untuk sertifikasi TKDN ini letaknya ada di Batam ya Pak, kalau di Indonesia ya? Betul, jadi di Provinsi Kepulauan Riau, kota terbesar Batam, ada di sana. Oke, nah Pak, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, apakah ada peraturan di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan TKDN ini, sehingga sertifikasi TKDN ini menjadi poin plus bagi brand yang memilikinya? Oke, peraturan pemerintah. Sekurang-kurangnya ada 1 undang-undang, gitu ya, 1 peraturan pemerintah, 5 peraturan presiden, 1 instruksi presiden, dan 20 peraturan menteri. Ini sekurang-kurangnya,
gitu ya, undang-undang atau peraturan yang berhubungan dengan TKDN. Pada intinya, kalau kita summarize gitu, dari peraturan-peraturan ini, pada intinya adalah saat ini applies terhadap public sector. Dalam hal ini adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian-kementerian, dan juga SOE, State Owned Enterprise, BUMN ataupun BUMD. Secara mudahnya, public sector dan State Owned Enterprise ini diharuskan saat mereka mengadakan pengadaan, gitu ya, mengadakan pengadaan, ada beberapa barang yang harus diwajibkan harus dibeli yang barang yang memiliki TKDN. Saya kasih contoh, misalkan satu adalah laptop, gitu ya. Saat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN melakukan pengadaan terhadap laptop itu harus memiliki TKDN. Harus diwajibkan. Jadi mereka tidak diperbolehkan untuk membeli barang yang tidak memiliki TKDN. Namun jika ada segmen ataupun ada kategori yang belum diharuskan, diwajibkan, seperti network infrastructure, itu belum diwajibkan. Namun jika ada barang yang sudah ada TKDN-nya, itu harus diprioritaskan. Itu kesimpulan dari peraturan-peraturan tersebut. Jadi dalam hal ini adalah alat analisis sudah memiliki TKDN untuk switch-nya. Jadi saat BUMN, BUMD, pemerintah, pusat, daerah, kementerian, saat mereka melakukan pengadaan barang infrastruktur network, switch gitu ya, dan dalam hal ini alat analisis juga ikut serta, maka berdasarkan peraturan harus diprioritaskan. Yes. Itu mungkin gambarannya. Oke. Nah, Pak, saya mungkin juga ingin menambahkan ya, Pak. Kayak kemarin saya ini udah searching lah di Google juga, saya melihat bahwa pada pasal 85 dan 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 mewajibkan penggunaan produk dalam negeri baik di lembaga pemerintahan maupun perusahaan swasta yang anggarannya berasal dari negara atau bekerja sama dengan pemerintah. Nah, untuk pihak-pihak yang melanggar nih, Pak, terhadap regulasi dapat mengakibatkan peringatan tertulis dan denda administratif, Pak. Jadi memang sudah secara regulasi tertulis ya, Pak, bahwa apabila kita melanggar bisa sanksi tertulis maupun denda administratif. Mungkin nanti Karin bisa disampilkan di sini informasi websitenya peraturan ini di mana saja. Bisa ditampilkan di sini. Nanti kita kasih bantu URL-nya di mana. Jadi teman-teman lihat produk tadi peraturannya banyak gitu ya. Intinya adalah barang yang sudah ada TKDN harus wajib diprioritaskan. Oke, jadi teman-teman jangan beli produk-produk dari luar lagi yang TKDN aja ya, Pak, tentunya. Oke, nah saya lanjut ya, Pak, ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada nih, Pak, tantangan atau hambatan yang dihadapi oleh Allied Telesis dalam proses TKDN dalam produk-produk? Oke, tantangannya sebenarnya dialami oleh kami dan juga surveyor dan juga kementerian. Karena dalam hal ini Allied Telesis menjadi yang pertama. Karena pertama, pioneer gitu di barang IT, infrastructure, enterprise gitu, dalam hal ini bentuknya switch, karena yang pertama, semua masih bingung. Measurement-nya semua bingung. Dari pihak kami bingung, dari pihak surveyor, dari pihak kementerian bingung. Jadi prosesnya panjang untuk batch yang pertama ini. Panjang, bolak-balik gitu ya, tektokan dengan mereka. Tapi ada akhirnya, challenge ini kita hadapi bersama dan kita lewati, dan at the end of the day, kita sudah memiliki sertifikasi. Jadi untuk yang batch kedua, batch ketiga lanjutnya akan lebih mudah untuk kita semua. Kementerian sangat membantu, pihak surveyor juga sangat membantu. Namun tadi, karena ini pertama kalinya, buat kita semua, kita sama-sama belajar. Tantangannya seperti itu saja sih. Oke, siap. Baik, Pak. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya ya, Pak. Apa yang membuat produk switch dari Allied Telesis berbeda dengan produk sejenis lainnya yang ada di market, terutama dalam hal TKDN? Oke. Ada dua ya, mungkin saya jelaskan. Yang pertama adalah penggunaan AI, Artificial Intelligence. Saya kasih contoh, misalkan real case juga ya. Kami memiliki customer, client gitu ya. Mereka menggunakan access point merek A gitu ya. Namun mereka itu riset di satu building, salah satu lantai. Dan selain di lantai itu mereka juga ada neighbor, ada tetangga juga yang di lantai tersebut. Dan otomatis ada neighbor samping kanan kiri, ada neighbor juga di atas dan bawah gitu, di lantai berbeda ya. Nah, sepertinya WiFi signal power dari tetangganya ini cukup besar, jadi tembus ke tempatnya dia. Akibatnya WiFi mereka itu interferensi. Lalu mereka minta tolong bantuan dari rekannya, dari temannya SI gitu ya, sistem integrator datang, bro, tolong bantuin dong agar access point atau WiFi kami ini bagus, jadi stabil. Lalu mereka mencoba beberapa brand gitu ya. Jadi biasanya teman-teman, mungkin saya share dikit. Saat kita setting access point ataupun WiFi, biasanya kita melakukan set survey dulu. Kita ngecek dulu kondisinya seperti apa gitu, bagusnya settingnya seperti apa.
lalu kita setting, lalu kita tinggal. Nah, masalahnya di Wi-Fi ini perubahan gelombang ini sangat mudah, sangat rentan. Jadi akibatnya kebetulan di lokasi customer kami ini, di hari pertama saat di set biasanya bagus, tapi hari kedua, ketiga, keempat turun. 1 minggu biasanya jelek. Akhirnya dicoba dia memiliki brand A ya, brand A, jadi mereka nggak post, mereka coba brand B, sama hari pertama bagus, hari kedua, ketiga, keempat drop, lalu dicoba lagi brand C gitu ya, sama, hari pertama selalu bagus, hari kedua, ketiga, keempat seminggu drop, coba lagi brand D, sama, dicoba lagi brand brand kelima gitu ya, sama, hari pertama selalu bagus, kedua, ketiga, keempat drop. Lalu sampai orang yang di sananya ITH-nya menyatakan jangan-jangan memang nasibnya tinggal di gedung ini seperti ini gitu ya. Sudah coba 5 brand, semua hasilnya sama. Lalu SI-nya dapat informasi, Anda coba aja electrolysis. Karena electrolysis ada informasi ada auto tuningnya. Dia belum mengerti kata-kata AI. Lalu satu di-set lah menggunakan electrolysis. Tentu hari pertama bagus dong. Nah, namun hari kedua, ketiga, keempat, karena ada AI-nya yang belajar gitu ya, di mana AI semakin belajar, semakin pintar, decision semakin akurat. Jadi seminggu pertama dibanding hari pertama, seminggu pertama lebih bagus. Lalu 2 minggu dibanding hari pertama lebih bagus. 3 minggu lebih bagus. At the end of the day, dia menjadi customer satisfied kami dan di-apply ke 33 cabang di seluruh Indonesia. Bukan teknologi yang digunakan saat itu adalah Wi-Fi 6 gitu ya, Wi-Fi 6 untuk access point-nya. Dan pas dites dengan komputer-komputer brand A, B, C, D, E itu juga menggunakan Wi-Fi 6. Bukan Wi-Fi 6 kita lebih canggih, lebih hebat dibandingkan teman-teman yang lain. Saya rasa saat kategori Wi-Fi 6 ya kurang lebih more or less. Brand A, brand B, brand C, brand D, more or less gitu ya. Katakan plus minus, misalnya kecepatannya 3,5 giga ya, plus minus 3,5 giga ke atas dan ke bawah. Hanya masalah kualitas dari barangnya gitu ya, no matter what brandnya. Tapi yang membedakannya adalah di tempat kami adalah ada AI-nya gitu ya. Dan AI-nya dengan harga yang masuk akal, seakan-akan ada admin IT yang secara terus-menerus mengawasi dan selalu melakukan fine tuning. Itu bedanya dengan teman-teman yang lain. Akibatnya tadi, untuk environment customer kami, seakan-akan Wi-Fi-nya sudah pasti selalu performance yang maksimal, selalu di tuning yang optimal. Jadi itu yang membedakan, paling berbeda dengan teman-teman ataupun vendor yang lainnya. AI dengan harga yang sangat-sangat reasonable dan masuk akal. Seakan-akan company memiliki begitu banyak admin IT yang mengontrol, yang mengecek, mengoptimize selalu network infrastructure-nya. Dan yang kedua tentunya adalah saat ini the only one, satu-satunya vendor IT infrastructure enterprise network yang memiliki TKDN, dalam hal ini switch adalah kami, Electrolysis. Jadi itu 2 pembeda utama. Yes, oke. Baik Pak, jadi teman-teman yang seperti kita sudah dengar ya dari penjelasan Pak Beng, tentunya ada teknologi AI di mana teknologi ini tentunya sangat cerdas, sangat akurat, dan juga akan mendorong transformasi digital. Jadi yang teman-teman lakukan mungkin bisnis teman-teman atau di kantor atau dimanapun yang teman-teman butuh teknologi ini akan sangat terbantu ya Pak, dan lebih efisien ya Pak, tentunya seperti kita punya banyak admin gitu, padahal cuman lebih banyak admin yang expert. Yes, betul. Gitu padahal ya. kita cuma pakai satu device gitu ya Pak. Saya boleh tambahkan boleh, ya. Pak. Saya juga punya customer reference gitu ya, customer yang mungkin saya sharekan, universitas dia memiliki access point di atas 1.000 dan kompleksnya besar gitu ya. Nah, IT-nya ada berapa? IT-nya ada 3. Nah, untuk mereka men-tuning access point-nya sebanyak 1.000 hanya 3 orang, itu tidak dimungkinkan, sangat susah sekali. Jadi otomatis Wi-Fi-nya banyak komplain dari para mahasiswa, para profesor gitu, para dosen gitu ya. Lalu saat dia tahu solusi dari kami, AI-nya, dia coba dulu, mereka tes dulu gitu ya. Dan mereka sangat puas. Jadi seakan-akan sekarang mereka untuk lingkungan yang segitu besar dimonitor dan dibantu oleh AI. Jadi selalu optimum tuningnya. Konfigurasi akan selalu optimum dan tentu ini mereka sangat terbantu dan akhirnya mereka memilih kita. Gitu. Baik, betul. Jadi sangat-sangat efisien ya Pak tentunya, baik dari segi cost, dari segi teknologi, dan segi-segi yang sangat menguntungkan teman-teman dengan penggunaan solusi dari Electrolysis ya Pak. Ya, saya jamin jika suatu company gitu, suatu entity sudah mencoba AI-nya gitu ya, akan berbeda bahwa ternyata IT infrastructure bisa optimum dan bisa autonomous modelnya, gitu ya. Dan saat mereka sudah tahu ada solusi yang sangat masuk akal, biasanya akan dicoba, biasanya ketagihan sih ya. Yes, betul. Jadi teman-teman mau coba, silakan dicoba dulu. Nanti kalau ketagihan mungkin bisa beli lebih banyak ya Pak.
Jadi Pak, untuk pertanyaannya sudah terjawab semua nih Pak dari yang ingin kita tanyakan terkait dengan TKDN Switch Allied-Telesis ini. Nah, mungkin dari Pak Beng ada kesan dan pesan untuk penonton yang nantinya akan melihat video ini Pak. Terima kasih. IT infrastructure, apakah itu switch, apakah itu wireless gitu ya. Menurut saya teknologinya sudah terbentuk sekarang. Sudah cukup mature gitu ya. Katakan dari dulu ada 1 giga, 10 giga, 40 giga gitu, ataupun 100 giga, ataupun dari Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E gitu ya, ataupun Wi-Fi 7 nantinya, teknologinya akan menuju mature. Namun satu yang membedakan adalah software di belakangnya. Apakah autonomous, ataukah manual, ataukah sudah menggunakan AI gitu ya. Karena itu yang menjadi jauh berbeda. Tanpa AI, tanpa software, barang-barang seperti ini layaknya komoditas. Satu dan lainnya tidak jauh berbeda. Tapi saat softwarenya sampai level AI, gitu ya, itu akan jauh berbeda. Akan mempermudah hidup customer, hidup kita sebagai yang mengoperasikan. Misalkan tadi, kita saat menggunakan Microsoft Teams ataupun Zoom ataupun video conference dan kita ingin memastikan trafiknya berjalan dengan baik. Apakah secara manual bisa? Bisa satu-satu kita config dan kita cek gitu, bisa. Namun akan sangat sulit sekali. Sedangkan dengan AI kita cukup ngobrol dengan AI-nya. Hai AI, tolong pastikan semua traffic yang berhubungan dengan video conference, dengan Teams, dengan Microsoft Teams, dengan Zoom, tolong Anda prioritaskan. Just like that, AI akan bekerja untuk kita make sure traffic berhubungan dengan video conference diprioritaskan, dia akan memberikan laporan ke kita. Seperti itu. Jadi itu yang jauh berbeda. Seperti itu mungkin. Oke. Baik, teman-teman, seperti yang Pak Beng bilang, mari kita dukung TKDN dan tentunya dengan adanya teknologi AI juga akan mempermudah hidup kita dalam hal apapun itu ya, terutama untuk jaringan karena seperti yang kita tahu ya teman-teman, kalau wifi lemot aja kita mungkin suka terganggu, kesel sendiri atau menghambat produktivitas ya. Jadi mari kita beralih ke teknologi yang lebih canggih dan tentunya sudah tersertifikasi dalam negeri. Oke, Pak Beng, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini, di mana kita sudah sangat mendengarkan banyak sekali insight baru dari Pak Beng ya, terkait adanya sertifikasi TKDN Allied-Telesis, mulai dari prosesnya, bagaimana hambatannya, apa sih benefit kita menggunakan TKDN, dan bagaimana kecanggihan dari produk Allied-Telesis ini ya Pak. Terima kasih Pak, semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Siap, thank you Karin, thank you teman-teman. Hai teman-teman, untuk episode 1 Discover IT with XDC Indonesia sudah selesai dan kita sampai di sini dulu ya. Bagi teman-teman yang penasaran tentang produk Allied-Telesis lainnya dan juga produk Allied-Telesis yang sudah tersertifikasi TKDN bisa menghubungi ke bawah sini. Untuk teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini apabila konten ini menarik untuk kamu. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye-bye.